kabar semuanya? Kembali lagi kita ke dalam ibadah online sekolah minggu GSJ Trinitas. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan berdoa dulu adik-adik. Ayo lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk menerima firman Tuhan dan diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah hati kami, berkati mulut kami, mata kami, pikiran kami, supaya semuanya bisa tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Hey. I believe, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you. Adik-adik, apakah adik-adik di sini ada yang pernah mengalami sakit hati? Aduh, Kak Keisha, kayak di film-film aja sakit hati. Sakit hati itu biasanya saat orang lain menyakiti kita atau misalnya
orang tua atau teman kita, teman gereja atau teman sekolah yang pernah berbuat salah kepada kita, yang mengecewakan kita. Atau bisa juga ada temannya adik-adik yang pinjam uang tapi nggak dibalik-balikin. Aduh, sama seperti minggu lalu kita bahas tentang buah roh, yaitu kasih. Mengasihi itu susah-susah gampang ya. Dan mengampuni itu ternyata juga sulit untuk mengampuni. Kak Keisha, sakitnya tuh di sini. Lebih mudah untuk membenci seseorang, lebih mudah untuk menyimpan rasa dendam. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata menyimpan dendam, membenci seseorang itu adalah seperti racun. Seperti racun yang merusak tubuh kita. Sedikit demi sedikit sukacita kita diambil, kasih kita diambil, damai sejahtera kita diambil. Dan lama-kelamaan racun akibat dari menyimpan rasa dendam, akibat dari rasa membenci tadi, itu bisa menyebabkan sakit penyakit dalam tubuh kita. Kira-kira menurut adik-adik, Tuhan Yesus bolehin nggak kalau kita menyimpan dendam, membenci orang, walaupun sedikit pun, benci? Menurut Kak Keisha sangat percaya Tuhan Yesus nggak mau anak-anaknya untuk menyimpan kebencian di dalam hati. Karena Tuhan Yesus tahu kalau kebencian, menyimpan dendam, itu merusak dan menghancurkan kita. Tuhan Yesus mau agar anak-anaknya hidup bahagia, yaitu dengan cara mengampuni. Mengampuni adalah salah satu bentuk dari kemurahan hati. Sama-sama bilang yuk, kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan dan mau untuk mengampuni orang lain. Ini adalah salah satu dari buah-buah roh. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 23 sampai yang ke-35, diceritakan bahwa ada muridnya Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, kalau misalnya ada temanku yang berbuat salah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuni temanku itu? 1 kali? 2 kali? 3 kali? 7 kali?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wow, banyak sekali. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya adalah, ada seorang raja yang kaya raya. Raja ini mengumpulkan hamba-hambanya dan menghitung hutang-hutang mereka. Dan ada seorang hamba yang mempunyai hutang kepada raja tersebut sebanyak 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa sih kalau di rupiah? Nah, kalau kita hitung di rupiah, itu sebanyak 4,8 triliun rupiah. Itu sama dengan upah pekerja selama 200.000 tahun. Banyak, bukan main hutang hamba tersebut. Tetapi ada masalah. Hamba ini nggak bisa membayar hutang-hutang tersebut kepada sang raja karena hutangnya terlalu banyak. Maka raja pun memerintahkan supaya orang ini dijual beserta dengan anak-anak dan istrinya, dan semua benda-benda milik si hamba tersebut akan dijual untuk membayar hutang-hutang dia kepada raja. Lalu apa yang orang ini lakukan? Apa yang hamba ini lakukan? Hamba ini memohon kepada raja, "Sabarlah dulu, hutangku akan kulunasi." Lalu saat mendengar itu, sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada hamba yang hutangnya sangat banyak tersebut. Sang raja kasihan kepada hamba ini.
Sehingga sang raja membebaskan dan menghapuskan hutang-hutang dari hamba tersebut. Kalau misalnya adik-adik adalah hamba tersebut, kira-kira perasaannya gimana? Wah, Tuhan, hutang-hutangku habis, hutang-hutangku lunas semuanya, istriku, anakku tidak akan dijual, barang-barangku tidak akan dijual. Wow, pasti happy sekali hatinya ya. Tetapi, waduh, di sini ada tetapinya adik-adik. Waktu hamba tadi keluar dari istana raja, hamba tadi ketemu dengan temannya. Ternyata temannya ini berhutang kepada si hamba itu. Berhutang sebanyak 100 dinar. 100 dinar itu kira-kira sebanyak 10 juta rupiah. Dibandingin hutangnya si hamba tadi, berapa tadi? 4,8 triliun rupiah. Oh, banyak sekali. Hutang temannya cuma 10 juta rupiah. Lalu hamba ini datang ke temannya, mencekik temannya dan bilang, bayar hutangmu. Temannya memohon kepada si hamba tadi, sabarlah dulu, hutangku akan kulunasi. Tetapi hamba tersebut, enggak, bayar hutangmu, akan kumasukkan kau ke dalam penjara. Nah, si hamba tadi memasukkan temannya ke dalam penjara karena temannya enggak bisa bayar hutangnya kepada dia. Wah, melihat hal itu, teman-temannya yang lain sedih. Kok tega sekali si hamba ini kepada temannya? Padahal hutang-hutangnya yang banyak baru saja dibebaskan oleh sang raja. Akhirnya teman-temannya yang sedih ini menyampaikan kepada sang raja. Lalu raja tersebut bilang kepada si hamba tadi, hamba yang jahat, seluruh hutangmu yang besar tadi sudah kuhapus karena engkau memohon kepadaku. Tapi kenapa engkau tidak mengasihani temanmu seperti aku mengasihani engkau? Wah, oleh karena itu adik-adik, apa yang dilakukan sang raja? Sang raja marah dan akhirnya menyerahkan hamba yang jahat ini kepada algojo istana sampai dia dapat melunaskan hutang-hutangnya. Wah, ngeri ya adik-adik ya. Lalu Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan berkata, maka Bapakku di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Wah, adik-adik, firman Tuhan hari ini keras sekali ya, menegur kita, termasuk Akeisha. Kita ditegur untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sangat tegas soal pengampunan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15, Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita mungkin berpikir, Tuhan, orang itu gak layak untuk aku ampuni. Kesalahannya besar sekali Tuhan. Lihat, aku jadi begini gara-gara orang itu Tuhan. Dia jahat sama aku jadi begini. Gak fair, gak adil kalau aku ampuni dia. Hutang-hutangnya terlalu besar. Adik-adik, ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan-kesalahannya adik-adik yang besar. Oleh karena itu, kamu juga harus mengampuni orang lain. Tuhan Yesus tahu kalau mengampuni itu sangat susah adik-adik. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan
penolong kita yang setia, yaitu Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Aku mau hidup bebas, aku mau hidup bahagia, aku mau lepas dari kebencian. Tolong aku untuk bisa mengampuni orang itu. Tolong aku untuk bisa mengampuni orang tuaku. Caranya gimana dong? Kita bisa tahu kalau kita sudah sungguh-sungguh mengampuni. Caranya adalah dengan cara kita tes diri kita, kita uji. Gini, misalnya kita pikirkan, saat kita memikirkan orang itu, orang tersebut, apakah hati kita ini masih sakit? Apakah hati kita ini masih kenyut-kenyut? Kalau misalnya hati kita masih sakit ketika kita memikirkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, itu artinya kita belum mengampuni dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, hari ini, ayo kita lihat hati kita yang paling dalam. Apakah dalam hati kita ini ada sebercak kebencian? Apakah kita menyimpan sedikit dendam kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita? Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus mau supaya adik-adik hidup bahagia dan bebas dari kebencian, bebas dari segala dendam. Tuhan mau supaya kamu bahagia. Oleh karena itu, mari kita saling mengampuni. Minta pertolongan dari Roh Kudus, dan pasti Roh Kudus pasti menolongmu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah online sekolah minggu hari ini, Kak Kesha mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Mengampuni, Mengampuni Lebih Sungguh. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa Engkau mau supaya kami punya hati yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu. Tuhan, lembutkanlah hati kami, supaya kami belajar mau mengampuni ya Tuhan. Sekalipun orang-orang jahat kepada kami sekalipun, kami mau belajar mengampuni. Seperti Engkau ya Tuhan sudah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua, sekolah kami, keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami. Berkatilah ya Tuhan, permuliakanlah nama-Mu lewat kehidupan anak-anak sekolah minggu GSJ Trinitas.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.